Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda? Bertemu kembali dalam perenungan firman Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini, ibadah online ataupun mesbah keluarga yang kembali dihadirkan dalam rumah Anda masing-masing. Namun sebelum kita memulai pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini, malah kita berdoa dan meminta hikmat yang daripada Tuhan. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Semalam sudah Tuhan memberkati kami dengan istirahat, dan kini saatnya bagi kami untuk kembali menghadap hadirat Tuhan, kembali beribadah kepada Tuhan. Biarlah kiranya hikmat senantiasa menaungi kami dan juga bijaksana selalu menyertai kehidupan kami. Terlebih ketika firman Tuhan ini disampaikan, biarlah kiranya dapat menguatkan kami dan Tuhan berkenan memberikan hikmat kepada kami untuk dapat mencerna setiap kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari bersama-sama. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami siap mendengarkan dan kami siap diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya memulai untuk membaca firman juga menyampaikan apa yang Tuhan katakan kepada kita pagi hari ini, masihkah Anda ingat bahwa beberapa tahun yang lalu atau mungkin Anda sering mendengar tentang satu perumpamaan tentang barang dan pemiliknya atau barang dan pemakainya? Apakah itu? Barang bisa apapun, bisa benda apapun. Misalkan kita ambil satu contoh, pisau. Pisau di tangan kita sebagai pemilik atau kita sebagai pemakai pisau, apakah kegunaan pisau itu? Kalau pisau itu di tangan saya, paling banter, paling hanya untuk mengiris brambang, mengiris bawang, atau untuk memotong yang lain, misalkan memotong tali dan sebagainya. Pisau di tangan Anda bisa menjadi apa? Tetapi pisau di tangan seorang koki yang profesional bisa berfungsi dan bermanfaat sangat banyak. Ada yang memakai pisau untuk membuat sebuah karya seni pahatan. Mungkin itu dari buah-buahan atau sayur-sayuran. Pisau di tangan seorang koki yang profesional bisa menolong mereka untuk membuat masakan yang sangat lezat. Tetapi pisau juga bisa menjadi sangat berbahaya dan menjadi alat yang sangat berbahaya dan membahayakan jiwa dan nyawa seseorang jika ada di tangan seorang yang jahat. Bola sepak. Mungkin bola sepak di tangan saya ya hanya sekedar untuk bola main-main, mungkin bersama anak-anak saya atau bersama orang-orang terdekat saya. Tetapi bola sepak di tangan seorang pemain sepak bola profesional, contoh misalkan seperti Cristiano Ronaldo, maka bisa menjadikan Cristiano Ronaldo menjadi orang yang hebat. Bola itu bisa menjadikan dia terkenal. Bola bisa menjadikan sebuah tim menjadi sangat hebat ketika di tangan seorang Cristiano Ronaldo. Nah, apa maksudnya? Kita ibarat sebuah benda yang jika tidak di tangan pribadi yang tepat, maka akan tidak menjadi apa-apa. Maka menjadi barang yang tidak banyak berfungsi. Ya paling mengono-ngono tok. Mungkin hanya itu saja. Tetapi ketika kita ada di tangan yang tepat, yaitu adalah Tuhan kita Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kita, maka kita akan menjadi pribadi yang sangat hebat. Kita akan menjadi pribadi yang sangat kuat. Kita akan menjadi pribadi yang sangat istimewa ketika ada di tangan yang tepat. Pun juga ketika dalam berbagai macam pencobaan, berbagai macam permasalahan, ketika kita ada di tangan yang tepat, yaitu Yesus Tuhan dan Allah kita, maka kita akan menjadi pribadi yang hebat, yang kuat, yang sangat memiliki potensi-potensi yang bisa berkembang menjadi lebih baik lagi ketika di tangan yang tepat. Saya memberikan judul pada pagi hari ini,
bahwa bersama Yesus, bersama Allah, bersama Tuhan, kita dapat melakukan segala perkara yang besar sekalipun. Bersama Yesus kita bisa melakukan segala perkara. Nah, nats pagi ini terambil dalam kitab Mazmur nomor 108 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-14. Saya akan bacakan, silakan panjenengan juga membaca dalam Alkitab masing-masing. Firman Tuhan berkata demikian dalam Mazmur 108 ayat yang ke-7. Supaya terluput orang-orang yang kau cintai, selamatkanlah dengan tangan kananmu dan jawablah aku. Allah telah berfirman di tempat kudusnya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem dan lembah Sukot hendak kuukur. Gilead punyaku, Manasye punyaku, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku, Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku, dan karena Filistea aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah engkau, ya Allah, yang telah membuang kami, dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini tentang bukti bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang tepat untuk kita menyerahkan diri, sehingga kita pun bisa melakukan perkara-perkara yang hebat bersama-sama dengan Tuhan. Ada perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan bagi kita. Apa saja itu? Mari kita kembali ke dalam ayat ini. Ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan bagian yang A, supaya terluput orang-orang yang kau cintai. Bukti perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang menguatkan bahwa kita tidak salah memilih pribadi di mana kita meletakkan hidup kita kepadanya, yaitu adalah Tuhan meluputkan kita dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang membenci kita. Sebab apa? Sebab Tuhan mencintai kita. Engkau meluputkan orang-orang yang kau cintai, begitu kata firman Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Allah akan meluputkan kita dari berbagai macam siasat yang buruk. Dari orang-orang yang mungkin memusuhi kita. Dari orang-orang yang membenci kita. Satu catatan yang pasti, bahwa Tuhan tidak membuat kita jauh atau dijauhi oleh orang-orang yang jahat. Orang membenci kita diizinkannya. Orang berbuat jahat kepada kita diizinkannya. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan akan meluputkan kita daripada mereka. Dengan mengikut Tuhan, dengan meletakkan hidup kita kepada Tuhan, tidak lantas membuat kita menjadi dicintai, dikasihi semua orang. Tidak. Tetap ada orang yang tidak suka dengan kita. Tetap ada orang yang berusaha menjatuhkan kita. Tapi satu hal yang pasti, di sana dikatakan Tuhan meluputkan kita. Karena Tuhan mencintai kita. Berbicara tentang kebencian, bersyukurlah jika Anda masih dibenci. Jangan hanya bersyukur ketika kita dikasihi. Mengapa demikian? Menurut saya, baik dikasihi maupun dibenci, kita harus tetap bersyukur. Karena dengan dikasihi oleh orang lain, maka kita ada di hati mereka. Tapi ketika kita dibenci oleh orang lain, maka kita akan tetap di pikiran mereka. Mereka yang membenci kita, makan pun tidak enak karena memikirkan kita. Mereka yang membenci kita, tidur pun tidak nyenyak karena mereka membenci kita. Memikirkan bagaimana kita supaya jatuh menurut mereka. Jadi maupun dikasihi ataupun dibenci, bersyukurlah.
Karena ketika dikasih, Anda ada di hati mereka, dan ketika Anda dibenci, Anda ada di pikiran mereka. Jadi baik dikasih maupun dicintai, kita ada, sama-sama ada di dalam hidup mereka. Maka apa yang kita takutkan selama kita ada di pihak Tuhan? Maka percayalah, Tuhan akan meluputkan kita dari berbagai macam siasat jahat. Selama kita dilihat Tuhan benar di hadapannya. Lalu bukti apa lagi? Lalu kelanjutannya ayat yang ke-7. Selamatkanlah dengan tanganmu dan jawablah aku. Firman Tuhan katakan, selamatkanlah aku dan jawablah aku. Perbuatan besar Tuhan kepada kita adalah ketika Tuhan menyelamatkan dan menjawab seruan doa kita. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan menjawab seruan doa kita? Kalau saya, ya. Hanya masalahnya, seperti yang sering saya katakan, bahwa jawaban doa Tuhan itu tidak selalu iya. Ingat, ada 3 jawaban Tuhan. Tunggu dulu, yang artinya kita harus bersabar. Sampai kapan? Sampai Tuhan mengatakan ya atau tidak. Lalu ya, siapa yang tidak suka jawaban iya? Yang artinya Tuhan menjawab seperti apa yang kita minta. Baik waktu, baik bentuk, atau apapun itu. Tepat sesuai seperti apa yang kita harapkan. Lalu jangan lupa masih ada jawaban tidak. Yang artinya Tuhan tidak menyetujui apa yang kita minta, tetapi Tuhan akan menggantikan sesuai dengan apa yang terbaik menurut kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi tidak selamanya jawaban doa itu ya seperti yang kita ingini. Artinya ketika Tuhan menjawab tidak pun, jawaban doa kita sudah terjadi. Jadi jangan seolah-olah berpikir bahwa ketika jawaban doa itu tidak seperti yang kita bayangkan, kita inginkan, berarti Tuhan tidak menjawab doa. Salah. Tuhan, aku pengen uang yang banyak, tetapi Tuhan hanya kasih yang sedikit. Oh, berarti doaku tidak dijawab. Itu salah. Tuhan sudah menjawab, namun menurut takaran kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan, aku ingin sembuh, tetapi malah tidak sembuh-sembuh. Oh, berarti Tuhan tidak menjawab doa saya. Itu salah. Karena Tuhan menunggu, meminta kita untuk menunggu, bersabar, tunggu dulu. Bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Tuhan hanya ingin kita bersabar dan menunggu sampai kehendaknya yang terjadi. Bukti besar apalagi yang dapat kita pelajari dari ayat ini? Kalau Anda membaca kembali dalam ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-13, disimpulkan oleh ayat yang ke-13, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Berikanlah pertolongan kami terhadap lawan. Tuhan menolong kita dan menjadi penolong yang setia terhadap musuh-musuh kita. Siapapun itu. Orang-orang yang memusuhi kita. Ini berarti bukan bahwa ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita meletakkan hidup kita kepada Tuhan, kita lantas tidak ada yang memusuhi, kita lantas tidak ada masalah. Bukan. Tuhan mengizinkan musuh itu ada, Tuhan mengizinkan masalah itu ada, tetapi Tuhan siap menjadi penolong kita ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ya, jadi jangan salah paham bahwa kalau mengikut Tuhan berarti tidak ada yang memusuhi. Salah. Bahwa mengikut Tuhan berarti tidak ada masalah. Salah. Mengikut Tuhan tetap ada masalah. Mengikut Tuhan tetap ada pencobaan. Mengikut Tuhan tetap ada lawan, musuh yang siap menjatuhkan kita. Tetapi yang pasti ketika mengikut Tuhan, siapapun dan berapa banyak pun musuh kita, bersama Yesus kita aman. Amin. Bersama Yesus kita aman. Lalu ayat yang ke-14 menjadi tema kita pada firman Tuhan ini. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak para lawan-lawan kita. Hanya bersama dengan Allah, maka kita akan menjadi pribadi yang semakin kuat, yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Sebab Tuhan yang menginjak lawan-lawan kita. Itu kata firman Tuhan. Sekali lagi, bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti jawaban doa selalu ya menurut keinginan kita.
bukan berarti tidak ada yang memusuhi kita. Tuhan selalu mengizinkan itu ada. Pergumulan hidup seberat apapun itu, jawaban doa yang tidak kunjung-kunjung datang selalu terjadi dalam kehidupan kita. Ya itulah hidup. Tapi di situ kita paham bahwa hanya bersama Tuhan kita menjadi kuat. Di situasi yang seperti ini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab hanya bersama Tuhan kita menjadi kuat. Sebab hanya bersama Tuhan kita menjadi hebat. Sebab bersama Tuhan dan hanya bersama Tuhan kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam setiap persoalan dan peristiwa apapun itu. Percayalah bahwa pertolongan Tuhan itu akan selalu ada dan tiba di saat yang tepat. Jangan pernah sekalipun meninggalkan Tuhan hanya karena yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan dan inginkan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Sebab bisa jadi Tuhan sedang bekerja. Sebab bisa jadi Tuhan sedang mengulurkan tangannya. Jangan sampai kita pergi saat tangan itu sudah mulai sampai di dalam hidup kita. Saat pertolongan itu sudah mendekati hidup kita. Supaya engkau tidak lantas kecewa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita simpulkan dari firman Tuhan ini? Mengikut Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah. Mengikut Tuhan bukan berarti hidup tanpa merasakan sakit. Mengikut Tuhan bukan berarti hidup tanpa kesedihan. Mengikut Tuhan bukan berarti hidup tanpa kekecewaan. Dan mengikut Tuhan bukan berarti hidup tanpa musuh yang siap menjatuhkan kita. Semua itu Tuhan izinkan terjadi dan akan terus terjadi dalam hidup kita. Namun satu hal yang pasti, bersama Tuhan kita sanggup melewati segala persoalan-persoalan yang besar sekalipun. Apapun itu, mari kita tetap mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, dalam segala peristiwa, dan dalam setiap pergumulan kita. Dan percayalah bahwa pertolongan Tuhan akan tiba di saat yang tepat menurut kehendak dan rencana Tuhan. Bila kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian, tetap kuat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Tetap berdoa dan tetap bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini. Biar kiranya menguatkan setiap kami dan meyakinkan kepada kami semua bahwa tidak ada tempat lain selain di hadirat Tuhan. Kami dapat meletakkan seluruh kehidupan kami, totalitas hidup kami kepada Tuhan. Kami percaya bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan izinkan untuk membentuk kami menjadi pribadi yang semakin kuat, semakin tangguh, dan semakin mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Mampukan kami untuk menjadi pribadi yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama orang-orang yang Engkau cintai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap semangat, tetap berdoa, tetap jaga kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.